Pangan untuk dicek kembali. Ini yang sudah siap edar, saudara, dan siap didistribusikan. Kita akan lihat bersama. Kardusnya sudah dibuka oleh Kasatgas Pangan Polri untuk dicek apakah memang sesuai dengan takaran. Ini adalah minyak kita yang siap edar, saudara, akan diukur secara langsung oleh Satgas Pangan untuk dibuktikan apakah betul memang sesuai dengan ukuran dan takaran yang tertera di bungkus plastiknya. Nah, ini yang diambil adalah yang berbungkus plastik, saudara, bukan yang berbentuk botol. Bungkusan juga sudah digunting oleh Kasatgas untuk kemudian diukur. Dan kita lihat apakah memang ini sesuai dengan takaran. Dan kalau kita lihat bersama saat ini, saudara, memang tidak sesuai takaran, saudara. Memang ada lebih dari 900 tapi tidak sampai 1 liter. Ini adalah minyak kita yang memang sudah siap diedarkan. Kemarin Kasatgas mengatakan untuk produsen dan juga distributor yang nakal seperti itu ya. Kemarin sempat mengingatkan untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kecurangan tersebut karena memang akan ditindak keras oleh Satgas Pangan Polri. Kemarin sempat dikatakan ada sejumlah undang-undang yang dilanggar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perindustrian dan juga KUHP. Itu seperti apa? Nah, ini yang ditunjukkan adalah memang ukurannya tidak sesuai 1 liter sesuai dengan bungkus yang tadi dibuka oleh Kasatgas Pangan. Sekali lagi, saudara, ini adalah bungkusan yang tadi dimasukkan ke dalam kardus dan siap edar. Ini milik salah satu distributor minyak kita di Cakung, Jakarta Timur. Yang memang kita lihat bersama-sama setelah dicek memang tidak sampai 1 liter. Iya bang, 900 sedikit. Nah iya pak, itu pak, bener pak. Ini kalau kita lihat bersama, saudara, itu tadi sudah dilihat isi bersihnya ditulis di dalam kemasan adalah 1 liter, saudara, minyak kita. Ternyata yang diukur oleh Kasatgas Pangan adalah sekitar 970 ml. Tidak sesuai dengan takaran yang semestinya. Padahal ini sudah siap edar. Tadi kita lihat juga ada banyak sekali kardus-kardus yang memang sudah siap edar, dan tadi ada mobil yang juga mobil truk yang memang sudah jalan mungkin mendistribusikan minyak ini ke masyarakat dan juga ke pasar-pasar. Nah, kita akan nantikan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Satgas Pangan, karena kemarin Kasatgas Pangan mengatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam pengurangan takaran dari minyak kita. Kita nantikan, kita simak bersama, saudara. PT Bina Mas Karya Pauza yang terletak di Cilincing untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart dengan komposisi CP8, dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Bapak melihat itu sendiri berkurang sekitar
30 mili. Apakah itu memang masih benar dalam Ya, masih batas toleransi dari meteorologi sudah jelaskan tadi. Kurang lebih 15 masih masuk semua. Pak, kalau kayak gitu kan berarti selama ini yang curang sama ini Pak, yang ditemukan ada hanya 750 gitu Pak. Berarti poin kecurangannya itu di mana sih Pak? Di produsen atau di mana sejauh ini yang ditemukan? Produsen tidak ada masalah. Mereka mendistribusi sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat dengan D1, didistribusi suplai berbentuk minyak curah. Tinggal dari D1-nya dia membuat kemasan botol atau pouch. Kalau pouch agak sulit ya, mereka akan mudah sekali dilihat dan diukur. Tapi kalau botol memang cukup banyak risiko karena mereka banyak model-modelnya dan ternyata isi atau volumenya tidak sesuai dengan yang dikemasan dan di luar batas toleransi yang ada. Berarti celah kecurangannya itu adanya yang di bawah Pak? Ya. Berdasarkan terhadap beberapa perusahaan yang sudah kita temukan, indikasinya mereka menjual minyak kita bukan minyak DMO, tapi non DMO dengan harga jauh lebih tinggi dibanding minyak DMO. Caranya bagaimana mereka supaya harganya masuk di pasaran, mengurangi takarannya seperti itu. Bapak, itu yang dimaksud sama. Ya, Bapak, kan bagi masyarakat 30 ml bukan kecil ya Pak ya, ini sekitar 15. Tapi kan ini kalau dikalikan berjuta-juta liter itu kan sangat berharga ya Pak. Ini tanggapannya melihat kekurangan walaupun dalam batas wajar, tapi ini tentu bagi masyarakat cukup berarti. Ini gimana melihatnya Pak? Ya, kita sekaligus mengingatkan kepada pelaku usaha supaya ukuran itu dimaksimalkan sesuai dengan apa yang tertera di label di kemasan. Bapak, nanti selanjutnya apa akan melakukan sidak lagi Pak? Karena melihat yang di pasar itu kan rata-rata pengurangan mililiter itu terjadi di botol ya Pak, bukan yang pouch. Sementara ini kan kita sidak melihat sini gimana Pak? Ya, jajaran kita kan sudah saya sampaikan tadi, seluruh wilayah Indonesia di mana ada penjualan toko, retail, kemudian kios-kios ya yang melakukan transaksi jual beli terkait masalah minyak kita, dilakukan pengecekan seluruhnya dari Satgas Pangan pusat dan daerah bersama-sama dengan kementerian lembaga ya, Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan di daerah, provinsi dan kabupaten. Sekaligus edukasi kita menyampaikan kepada mereka. Pak, 2 titik ini berarti nggak ada pelanggaran ya Pak? Ya, tadi kita lihat sendiri, untuk ukuran tidak ada masalah, ya masih batas toleransi, namun tetap kita sampaikan supaya dimaksimalkan sesuai dengan yang tertera di kemasan. Pak, kemarin kan Satgas Pangan itu tidak di pasar kita tadi itu menemukan ada yang botolan itu kemasan cuma hanya 800 ml. Ini apakah nantinya dari Bares kita akan menarik produk atau akan tindak lanjuti Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita minta supaya mereka menjual dalam bentuk curah yang sudah dikemas, dituangkan di mungkin drum, tapi dijual boleh, karena jangan sampai terjadi kelangkaan, diantisipasi ya supaya tetap barang itu terdistribusi ke masyarakat yang membutuhkan. Karena memang di HBKN ini masyarakat lagi banyak-banyaknya membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, minyak goreng. Bapak, ini kan selain dari adanya problem pengurangan takaran, kami kan juga mendapat laporan dari Bogor ada minyak palsu. Nah ini bagaimana nih Pak? Minyak palsu belum ada ditemukan ya, kita tidak ada ditemukan. Yang jelas barang yang diterima dari supplier masih bentuknya minyak curah, semuanya sama. Bapak, kalau untuk pabrik yang kita kunjungi ini merupakan produsen atau distributor Pak? PT Bina Karya ini adalah D1, distributor 1, yang langsung menerima dari produsen. Dan dia langsung di luar ke pengecer, yang disampaikan 20-30 tempat setiap hari. Silakan Bapak Edwin. Untuk HET-nya sesuai Pak? HET, alhamdulillah tadi tidak ada masalah. Dari produsen menjual ke D1 13.500 sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah di Permendak 18 2024. Berarti di sini nggak ada masalah ya Pak? Tidak ada masalah. Tadi sudah ditakar kurang 15 mili, bagaimana komentarnya? Itu dari 15 mili kan kadang-kadang kita ada
antara mesin itu kadang-kadang ada drop kena kesalahan teknisan dari mesin ya. Tapi sudah kita atur sedemikian rupa agar mereka itu tidak kurang dari sampai yang batas ditentukan. Kadang-kadang ada yang lebih, kadang-kadang yang kurang seperti itu. Betul. Jadi secara rata-ratanya adalah biasanya kami akan hitung nih, misalnya dalam 1 hari kita mendapatkan 100 ton, kita akan hitung dia menghasilkan berapa dus seperti itu. Dan kita akan kontrol dari sana juga, kemudian di bagian sana juga ada checker secara manual. Setelah 15 minggu itu kurang, apakah ada kontrol lanjutan Pak untuk meningkatkan ke 1000? Biasanya nanti kita akan cek lagi secara barang keseluruhan. Untuk yang produksi hari ini kan kita akan produksi yang 2 liter ya, sedang kami cek kembali di belakang 2 liter kondisinya seperti apa. Seperti itu. Kalau bisa kita tes lagi untuk yang 2 liter sih. Karena teman-teman dari Direktur Meteorologi kebetulan sudah menyiapkan juga. Seperti itu Pak. Jika diinginkan, kalau enggak apa-apa. Kita cek ya, 2 liter ya. 2 liter ya. Tadi yang diambil kebetulan barang reject. Jadi ngambilnya tadi salah posisi. Setelah tadi pengecekan dilakukan untuk kemasan 1 liter yang ternyata setelah diinformasikan oleh Kasatgas bahwa memang masih sesuai dengan batas toleransi 970 ml, masih sesuai dengan batas toleransi sehingga tidak ada yang dikurangi atau dilanggar. Nah, saat ini yang akan dicek adalah yang ukuran 2 liter saudara. 2 liter kemasan plastik yang memang kita lihat memang sudah siap edar. Kalau tadi 1 liter, Kasatgas mengatakan bahwa 970 mili masih dalam batas toleransi. Tadi perwakilan dari PT Bina Karya selaku distributornya juga mengatakan bahwa memang terkadang ada ukuran yang bisa berkurang sedikit atau bisa lebih, tergantung dengan memang alat yang digunakan untuk mengemas minyak-minyak tersebut. Tadi dikatakan bahwa PT Bina Karya yang saat ini sedang dilakukan sidak adalah distributor 1 dan minyak yang dikemas di PT ini adalah minyak yang akan didistribusikan langsung ke pengecer di wilayah DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Setelah sebelumnya tadi yang dicek oleh Kasatgas adalah 1 liter saudara, yang saat ini akan dicek adalah yang kemasan 2 liter. Tadi yang ukuran 1 liter tertera di gelas ukur adalah 970 ml yang memang masih sesuai dengan batas toleransi. Tadi dikatakan oleh Satgas Pangan bahwa masih sesuai dengan batas toleransi. Dan juga harga eceran tertingginya juga masih sesuai. Nah, yang saat ini adalah ukuran 2 liter. Kalau kita lihat bersama, tampak memang juga kalau kita lihat masih sesuai dengan batas toleransi ya saudara. Tadi sempat ada yang tertumpah sedikit. Kita lihat saudara, ini adalah kemasan minyak kita ukuran 2 liter yang setelah dilakukan pengecekan memang tampaknya juga masih sesuai dengan batas toleransi. Sebelumnya sempat dicek yang ukuran 1 liter juga masih sesuai dengan batas toleransi sekitar 970 mili. Dan yang ini adalah sekitar mungkin 1999 mili mungkin. Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut keterangannya. Boleh bagian sedikit Pak? Mohon izin. Bapaknya Pak Dir aja. Berarti Pak ini kan kita sekarang 2 liter Pak. Kemasan pouch di semua ukuran. Ya, kemasan pot 1 liter, 2 liter di PT Bina Karya Pauza, alhamdulillah aman,
tidak ada yang di luar batas toleransi, dan diharapkan produksinya distribusi tepat waktu, jangan sampai ada kekosongan karena keterlambatan distribusi ke masyarakat, karena memang sangat dibutuhkan saat ini. Tadi satu lagi Pak, mungkin bisa ditegaskan Pak sanksinya bagi pengurangan takaran dan juga ambang batas Pak yang mungkin bisa berlaku bagi itu. Ya. Bagi para pelaku yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, ya, dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, pasal 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan 2 miliar denda. Terima kasih.